Selamat pagi anak-anakku, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan, silakan baca doa dalam hati masing-masing. Semoga hari ini apapun yang materi teman-teman terima akan bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, hari ini adalah pertemuan pertama kita di mata kuliah program kegiatan TPA. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan, teman-teman silahkan terlebih dahulu baca kontrak kuliah kita dan baca RPS kita ya. RPS itu akan memberikan gambaran mata kuliah yang akan kita bahas selama satu semester ini. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang konsep dasar dari TPA itu ya. Apa sih TPA? Bagaimana sih TPA? Kenapa TPA itu bisa ada gitu kan? Pasti ada alasan-alasan tertentu kenapa munculnya Taman Penitipan Anak. Jadi TPA itu kepanjangannya adalah Taman Penitipan Anak. Nah, sekarang apa sih TPA? Nah, sebelum kita masuk ke TPA, mungkin kita harus refresh kembali ingatan kita tentang PAUD. Kenapa? PAUD merupakan pendidikan untuk anak usia dini yang nanti salah satu jenisnya adalah TPA. Nah, coba teman-teman ingat kembali apa sih pengertian PAUD? Nah, PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan. Nah, di PAUD itu ada rangsangan pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 tahun. Ya, sejak lahir sampai usia 6 tahun. Nah, apa tujuan PAUD? Nah, tujuan PAUD untuk pengembangan jasmani dan rohani anak agar dia siap untuk mengikuti pendidikan selanjutnya. Nah, ini nggak boleh lupa teman-teman nih, yang pengertian PAUD ini ya. Nah, di mana dasarnya kita melihat pengertian PAUD itu? Yaitu di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, apa saja yang diintisarikan dari undang-undang ini? Yang pertama adalah pendidikan anak usia dini itu udah pasti diselenggarakan sebelum pendidikan dasar. Setelah itu, di PAUD itu ada jalur pendidikan formal, non formal maupun informal. Masih ingat teman-teman yang formal apa saja, yang non formal apa, yang informal apa? Ya, kalau formal itu adalah jalur TK dan RA. Kalau non formal itu jalur kelompok bermain dan taman penitipan anak. Kalau informal apa? Ya, pendidikan dalam keluarga. Nah, sekarang baru kita akan bahas tentang pengertian TPA. TPA merupakan program kesejahteraan anak yang dapat menyelenggarakan layanan PAUD. Jadi TPA merupakan bagian dari layanan PAUD. Dan layanannya terintegrasi dengan perawatan dan pengasuhan anak sejak usia 3 sampai 6 bulan. 3 bulan sampai 6 tahun ya. Nah, pengertian lain dari TPA juga bisa teman-teman baca sendiri bahwa TPA itu merupakan salah satu bentuk satuan PAUD jalur non-formal. Tadi sudah kita bahas bahwa PAUD itu ada 3 ya, ada formal, non-formal, dan informal. Jadi TPA merupakan bagian layanan non-formal sejak anak lahir sampai usia 6 tahun dan prioritasnya adalah sejak lahir sampai 4 tahun. Jadi nanti kan ada pembagian usia ya untuk PAUD itu ada usia TPA, usia kelompok bermain, dan usia TK. Nah, setiap lembaga PAUD pasti punya dasar hukum. Begitu juga dengan TPA. Nah, ini dia dasar hukum TPA itu ada 14, yaitu ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974, Nomor 23 Tahun 2002, Nomor 20 Tahun 2003 ya. Ini bisa teman-teman baca sendiri dan kurikulumnya juga K13 yang mengacu kepada Permendikbud nomor 137 tahun 2014 dan Permendikbud 146 tahun 2014 ya. Nah, ini juga menjadi pijakan pembelajaran yang ada di TPA. Nah, sekarang muncul pertanyaan di benak kita ya. Mengapa
muncul TPA? Nah, ini dia alasannya. Yang pertama adalah karena suami istri yang sama-sama bekerja, mereka pasti memikirkan kalau mereka punya anak itu mau meninggalkan anak sama pembantu atau babysitter kah, atau mau dititipkah gitu ya. Nah, kadang-kadang yang menjadi problemanya adalah orang-orang merasa kurang yakin meninggalkan anaknya dengan pembantu atau babysitter. Kenapa? Karena mungkin ada berita-berita di media bagaimana perlakuan para babysitter atau pembantu terhadap anak yang dititip kepada mereka. Sehingga apa? Terpikirlah untuk ibu-ibu yang bekerja untuk melayani keperluan suami istri yang sama-sama bekerja ini, maka muncullah yang namanya TPA, Taman Penitipan Anak. Ya. Nah, tujuannya pendirian TPA apa? Ya tadi, untuk memenuhi kebutuhan orang tua yang bekerja. Nah, ini dia. Tugas utamanya karena TPA adalah bagian dari PAUD memberikan rangsangan pendidikan untuk anak, maka TPA bertujuan membantu meletakkan dasar-dasar ke arah pembentukan perilaku dan pengembangan kemampuan dasar yang diperlukan anak didik dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya dan untuk pengembangan selanjutnya. Ya, di sini teman-teman harus ingat lagi, kemampuan dasar itu apa? Nah, kemampuan dasar yang dimaksud di sini adalah 6 aspek perkembangan anak. Pembentukan perilaku itu apa? Yaitu pembentukan karakter. Nah, tujuan yang kedua adalah memberikan perawatan, pengasuhan, dan perlindungan hak-hak anak dari kemungkinan tindak kekerasan. Tindak kekerasan ini sudah pastinya akan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, ini tujuan dari TPA. Jadi ada 2. Yang pertama adalah memberikan rangsangan pendidikan, yang kedua adalah memberikan perawatan, pengasuhan, dan perlindungan kepada anak. Nah, mungkin orang masih bingung memilih daycare kah atau taman penitipan anak, atau tetap memilih babysitter. Nah, kita pun harus lihat apa sih kekurangan dan kelebihan dari masing-masingnya. Nah, coba kita lihat dulu kelebihan dan kekurangan dari babysitter. Nah, keuntungan kita memakai babysitter itu ada 7. Ya. Yang pertama, perhatian akan terfokus bagi satu anak yang diasuhnya ya. Terus yang kedua, baik untuk anak di bawah usia 1 tahun ke bawah. Jadi kalau memakai babysitter itu untuk 1 tahun ke bawah itu kan full itu perawatannya. Jadi bagusnya memang dapat satu anak itu satu perawat ya. Nah, makanya ini untungnya memakai babysitter. Terus jam yang fleksibel. Jadi babysitter itu kan jamnya nggak diatur seperti di sekolah ya. Terus anak tinggal di rumah sendiri dan akrab dengan lingkungan rumah. Kenapa? Pendidikan pertama dan utama bagi anak itu adalah di rumah. Terus rutinitas tidak perlu berubah. Jadi anak sudah disiplin kapan jam makannya, istirahatnya, mandinya gitu ya. Sudah rutin dilakukan. Terus tidak perlu melakukan perjalanan. Mungkin di perjalanan ada bahaya-bahaya yang akan menimpa anak. Nah, anak sudah terhindar dari bahaya-bahaya yang melakukan perjalanan. Terus beberapa babysitter atau pengasuh malah mau membantu pekerjaan rumah sehingga apa? Pekerjaan rumah ibu rumah tangga menjadi lebih ringan. Nah, kekurangannya apa? Nah, di samping memiliki keuntungan kita memakai babysitter ini juga ada kekurangan. Apa kekurangan? Yang pertama, anak dapat kehilangan interaksi sosial. Ya, itu sudah pasti bisa Anda bayangkan kan? Kalau hanya dengan babysitter, anak hanya berkomunikasi dengan satu orang. Terus perlu backup. Kenapa? Karena cuma ada satu pengasuh, kadang-kadang kalau pengasuhnya minta cuti atau sakit, kita harus backup anak ya. Terus mencari babysitter yang berkualitas itu tidak mudah. Walaupun kita ambil di tempat-tempat pendidikan babysitter, belum tentu mereka mahir. Mahir mereka dalam perawatan, belum tentu mahir dalam pendidikan. Sehingga apa? Mereka pintar merawat tapi tidak bisa mendidik. Terus seringkali terjadi ketidakcocokan antara orang tua dengan babysitter. Ya. Terus yang kelima, privasi yang dikorbankan karena harus tinggal serumah dengan babysitter ya.
Jadi apa yang ada di rumah itu babysitter secara tidak langsung sudah mengetahui bagaimana kehidupan kita, komunikasi dalam keluarga itu akan secara tidak langsung akan diketahui babysitter karena mereka satu rumah dengan orang tua si anak. Terus pengawasan kerja babysitter tidak mudah. Kenapa? Mereka tinggal di rumah, kita pergi, kita tidak bisa mengawasi mereka ya. Kecuali dipasang CCTV. Dan CCTV itu pun kalau sudah tahu babysitter dipasang, maka mereka akan cari area-area yang tidak tertangkap oleh CCTV tadi. Terus kualitas pendidikan babysitter yang rendah. Nah, karena di Indonesia ini belum ada standarisasi pendidikan babysitter, ya, dan umumnya mereka adalah orang-orang yang tamat SMA. Nah, kalau tamat SMA, secara perawatan mungkin mereka bagus, tetapi mungkin jiwa seorang ibu atau pengasuhnya belum akan terlihat, karena mereka belum punya pengalaman, ya. Nah, ini tentang keuntungan dan kelebihan dari babysitter. Sekarang kita coba lihat keuntungan dan kekurangan dari TPA atau daycare. Nah, pertama, keamanannya lebih terjamin. Kenapa? Karena di sana tidak hanya satu guru, lebih banyak guru, sehingga apa? Jika ada satu guru yang bermasalah, guru lain akan mengingatkan. Terus profesionalisme dari para pengasuh itu juga terjamin. Kenapa? Untuk syarat menjadi pengasuh itu kan bukan asal-asalan kalau di sekolah ya. Jadi harus ada syarat-syaratnya dan dalam kurikulum kita, dalam undang-undang kita juga ada syarat-syarat untuk menjadi pengasuh. Terus interaksi sosial dan emosional anak akan lebih terpuaskan. Karena apa? Karena yang dititipkan kan bukan satu anak, lebih dari satu anak. Nah, pada daycare yang sudah dilengkapi dengan webcam, orang tua juga dapat memantau anak mereka setiap hari. Nah, ini kalau daycare-nya sudah sangat maju ya. Terus tidak perlu khawatir apabila ada pengasuh yang tidak masuk. Semua sudah ditangani oleh pengelola. Jadi kalaupun cuti, sakit pengasuh anak kita, maka akan digantikan oleh orang-orang yang ada di daycare tersebut. Terus menu makanan yang lebih bervariasi ya. Nah, jadi menunya bisa divariasikan. Anak menjadi lebih mandiri dan berani. Kenapa? Mereka sudah bisa bersosialisasi. Terus biaya yang dapat disesuaikan dengan budget orang tua. Jadi ketika memilih itu orang tua juga lihat biayanya kan. Nah, ini keuntungan dari daycare. Tapi kekurangannya juga ada ya. Karena waktunya sangat terbatas. Kan hanya pada waktu jam kerja. Kalaupun udah lewat dari jam kerja kan ada dendanya. Nah, ini yang disebut dengan waktu terbatas pada hari kerja. Terus membutuhkan transportasi untuk pulang dan pergi ke tempat penitipan. Harus membiasakan anak untuk mandiri, ya. Terus keterbatasan tempat di daycare yang berkualitas. Jadi kita pun kadang-kadang kesulitan mencari tempat yang berkualitas. Berkualitas maksudnya di sini adalah nyaman untuk anak, aman untuk anak, dan bersih. Kalau terlalu banyak anak yang dititip di sana, berkemungkinan kebersihannya sulit dijamin gitu ya. Terus kemungkinan tertular penyakit. Nah, itu bahayanya dari daycare juga ya. Karena kalau ada satu anak yang sakit, tetap diantar oleh orang tuanya, berkemungkinan akan menular kepada anak yang lainnya. Nah, sekarang kita udah mengetahui kelebihan dan kekurangan daycare dan itu bisa menjadi bahan pertimbangan nantinya apakah lebih baik anak dititipkan di daycare ataupun babysitter karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, sekarang kita mau lihat siapakah yang boleh mendirikan TPA. Nah, ada beberapa secara undang-undang yang bisa mendirikan taman penitipan anak itu bisa pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah desa, TPA milik desa ya, terus orang perseorangan atau yayasan, kelompok orang ya, ini bisa jadi dalam bentuk yayasan kelompok orang atau yayasan perorangan, bisa jadi juga badan hukum ya. TPA yang contohnya badan hukum itu bisa jadi TPA yang dibuat di kantor-kantor pengadilan ya. Terus TPA yang dibuat oleh lembaga masyarakat